Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Yao Xiaotian mengaum, matanya memerah. Bajingan tua, hari ini aku akan merobekmu jadi serpihan dan menyebarkannya ke 10.000 gua ular. Suaranya menggema di jurang, menebarkan ancaman seperti belati. Di atas sosok berselubung hitam mengejek dingin. Xiaoyan berdiri tenang. Yao Xiaotian, seorang douzheng bintang 1 dan kepala suku Nine Serene Deep Ground Python, meremehkan Xiaoyan. Ia yakin takkan diberi kesempatan. Yao Ming, separuh lemah, dipindahkan Xiaoyan ke tepian danau. Dia memperingatkan, kekuatan Yao Xiaotian berbahaya. Ia paham jurus inti suku Python dan bila Dou Ming pulih, masalah akan menggunung. Tapi Yao Xiaotian sudah menghimpun kroni. Xiaoyan harus siap. Yao Xiaotian menertawakan keberanian Xiaoyan dan melepaskan aura mengerikan. Sebuah telapak raksasa petir terbentuk di angkasa, berisi dingin pekat, serangan yang sanggup merobohkan gunung. Mati! Ia berteriak, lalu menurunkannya. Xiaoyan tak gentar. Ia mengangkat lengan, api panas meluap mengelilingi telapak yang turun. Api itu menguapkan kabut dingin, memaksa Yao Xiaotian merajut cap tangan lain. Jari kuning panjang beberapa ribu kaki muncul. Yellow Spring Finger, jurus Dou Tian yang menghancurkan. Desakan Yao Xiaotian menimbulkan tekanan dahsyat. Jurang bergetar. Xiaoyan menangkis dengan jurus barunya, Great Heaven Creation Palm, mencipta bola cahaya hitam raksasa yang menyedot dan menelan Yellow Spring Finger hingga Yao Xiaotian terkejut. Marah, Yao Xiaotian berubah jadi ular hitam raksasa, memuntahkan doji gelap untuk membentuk segel pegunungan, segel musim semi kuning, jurus penyegelan tingkat menengah yang bisa mengekang doji target. Segel itu meluncur menutup, siap memenjarakan Xiaoyan. Namun saat segel menimpa, ledakan lain menghancurkannya dari dalam. Semburan cahaya emas membelah kegelapan. Tangan emas berlotus api muncul dan menghantam kepala ular besar. Serangan Heavenly Flame menghantam brutal. Darah panas meledak, tubuh Yao Xiaotian terseret dan menghantam dinding gunung hingga porak. Sosok emas raksasa mendarat, menginjak dan memukul ular itu tanpa ampun. Yao Xiaotian meraung, tercekik oleh kekuatan yang jauh melampaui prediksinya. Seorang suara memerintahkan, pengawal ular serak, tangkap orang ini. Gelombang aura bergulir dari pegunungan. Pertarungan mereka telah menarik perhatian seluruh suku Python Nine Serene Deep Ground. Xiaoyan menatap musuh yang terluka, napasnya tenang. Sementara pegunungan bergemuruh menunggu gelombang berikutnya. Xiaoyan menurunkan tinjunya, tapi kakinya masih menekan tubuh Yao Xiaotian dengan kejam. Api surgawi di telapak kakinya menjalar, tepat menekan titik fatal klan ular, 7 inci di bawah kepala. Serangan di sana bisa memusnahkan bahkan seorang douzheng. Ia menatap ke langit. Puluhan ahli dari suku Python 9 Serene memenuhi udara, tatapan mereka membara marah. Wajar saja wilayah mereka diterobos dan kepala suku mereka diinjak di depan umum. Bocah, siapa engkau? Teriak seorang tetua berbahu ular merah, suaranya menggelegar. Seketika ratusan prajurit bersenjata muncul dari berbagai arah mengepung Xiaoyan rapat-rapat. Napas mereka menyatu, membentuk tekanan yang bahkan membuat udara bergetar. Mereka kuat. Bahkan pasukan elit Sky Mansion tak sepadan, pikir Xiaoyan dalam hati. Di bawahnya, Yao Xiaotian meraung dan meledakkan kekuatan douzhengnya, memaksa diri lepas dari injakan. Ia naik ke udara dengan wajah merah darah. Semua tetua, bentuk formasi 10.000 ular, bunuh dia. Formasi besar langsung aktif, menjebak Xiaoyan dalam pusaran energi ular raksasa. Namun sebelum ia bereaksi, suara tawa sinis menggema di langit. Hei, Yao Xiaotian, ingin menyingkirkanku diam-diam? Sosok besar muncul dari cahaya gelap Yao Ming, mantan kepala suku yang selama ini dianggap mati. Tubuhnya kini kokoh dan berwibawa, auranya menyeramkan. Para tetua gempar. Kepala suku Yao Ming, bukankah engkau telah tewas berabad-abad lalu? Wajah Yao Xiaotian menegang. Jangan tertipu. Itu penipu yang menyamar. Bentaknya mencoba memerintahkan semua untuk menyerang. Namun Yao Ming tertawa. Elder Qian, Elder Ming, Elder Liu, kalian mengenaliku, bukan?
Tiga sesepuh itu terdiam sesaat, lalu mengangguk mantap. Itu benar, auranya tak mungkin salah. Kemarahan membara di wajah tetua berular merah. Kalian berani menentang kepala suku yang sah? Namun Yao Ming menatap lurus ke arahnya. Kebenaran akan muncul. Aku tak mati karena latihan gagal. Aku diracun dan disegel oleh adikku sendiri, Yao Xiaotian. Bersama kau, elder pertama. Kata-kata itu meledak seperti guntur. Suasana menjadi kacau. Banyak tetua menatap Yao Xiaotian penuh curiga. Elder pertama mendesis, omong kosong. Biar aku tangkap dia dan buktikan sendiri. Ia menerjang, tangan hitam beracun mengarah ke Yao Ming. Namun, kilatan emas muncul, sosok raksasa emas menghalangi serangannya. Ledakan dahsyat mengguncang langit, gunung-gunung di bawah bergetar hebat. Cepat sekali kau ingin membungkamku, ucap Yao Ming dingin. Ia menggenggam udara, memanggil tongkat hitam berukir dua ular beracun yang melingkar pada manik hitam di ujungnya. Apakah kalian masih mengenali ini? Para tetua menatap terperangah. Tongkat 9 serene, pusaka kepala suku yang hilang selama berabad-abad. Aura darah leluhur mereka bergolak liar. Yao Xiaotian pucat. Jadi itu di tanganmu. Tetua pertama mencoba menenangkan keadaan. Tongkat itu memang simbol kepala suku, tapi hanya jika engkau menyerahkannya pada Xiaotian, kita bisa hidup damai. Namun tiga sesepuh berdiri di sisi Yao Ming. Peraturan suku jelas, siapapun yang memegang tongkat 9 serene adalah kepala suku sejati. Beberapa tetua lain ikut mendukung. Melihat situasi hampir berbalik, Yao Xiaotian dan elder pertama saling pandang, lalu menyerang bersamaan. Dua dosheng melesat seperti kilat. Kekuatan mereka mengguncang bumi. Ledakan aura menelan langit. Pertempuran antara darah sejati dan pengkhianatan pun dimulai. Ketegangan tajam menyelimuti hati Xiaoyan saat Yao Xiaotian dan elder pertama menyerang bersamaan. Keduanya adalah dousheng tingkat tinggi, kekuatan mereka cukup untuk mengguncang surga. Xiaoyan tahu, sedikit saja ia lengah, nyawanya bisa melayang. Terburu-buru sekali kalian, ucapnya dingin. Semua orang di sini pasti sudah tahu apa yang kalian rencanakan. Tubuhnya bergemuruh, King Kong Glass Body dilepaskan hingga batas puncak. Wujud raksasa emasnya berkilau, lalu mengeras menjadi warna keemasan gelap. Raungan rendah menggema dari pori-porinya. Tattoo Clan bangkit. Segel klan di dahinya menyala, dan aura Xiaoyan melonjak drastis naik 2 tingkat penuh menyaingi dousheng tingkat lanjut. Bahkan elder pertama tertegun. Teknik rahasia macam apa ini? Bahkan jurus langit biasa tak mampu menaikkan kekuatan sedrastis itu. Xiaoyan tertawa lantang di langit. Suaranya bergemuruh seperti guntur. Getarannya saja membuat darah para douzong di bawah bergolak. Tawa itu cukup untuk menghancurkan jiwa siapapun yang lemah. Kurang ajar, teriak elder pertama. Tangannya menghitam oleh racun mematikan. Namun Xiaoyan tidak mundur. Ia melawan dua douzeng sekaligus. Tinju emasnya bertabrakan dengan 4 telapak tangan mereka, menciptakan ledakan yang merobek langit dan mengguncang pegunungan puluhan kilometer. Tanah retak, gunung runtuh dunia bergetar di bawah kekuatan mereka. Para anggota suku Python Nine Serin mundur panik. Haruskah kita bantu? Bisik seorang tetua. Tidak, lelaki berlapis emas itu di pihak Yao Ming. Jika Yao Xiaotian jatuh, mungkin itu lebih baik bagi kita, jawab yang lain. Namun, mereka melihat para pengikut setia Xiaotian mulai bergerak. Hentikan mereka. Pertempuran kecil pun pecah di antara para tetua dan generasi muda. Di langit, elder pertama dan Yao Xiaotian kembali menyerang jari hitam beracun dan cakar hantu menembus ruang. Great Heaven Creation Palm, segel dewa, 5 segel bersatu. Kedua jurus dahsyat Xiaoyan dilepaskan bersamaan. Benturan hebat membuat dunia hening sekejap, sebelum badai energi menggulung ribuan meter, menghancurkan gunung jadi debu. Saat badai mereda, ketiganya terhuyung ke belakang. Darah bergejolak di tubuh Yao Xiaotian dan elder pertama. Mereka menatap Xiaoyan tak percaya pemuda itu mampu menahan gabungan kekuatan dua dousheng hanya dengan kekuatan bintang 1. Sialan, di mana Yao Ming menemukan monster seperti ini? Gumam Yao Xiaotian. Namun, kekacauan di bawah menarik perhatiannya. Para tetua yang dulu mendukungnya kini menahan pasukan pribadinya. Kalian berani menentangku? Pekiknya. Masalah ini belum jelas, kepala suku.
jawab Elder Ming tegas. Kami tidak akan membiarkan Yao Ming ditangkap tanpa bukti. Yao Xiaotian gemetar marah. Elder pertama mendecak kesal. Aku sudah bilang dulu, singkirkan para tetua-tua itu. Sekarang lihat akibatnya. Ia menggertakkan gigi. Aku tahan bocah ini. Kau bunuh Yao Ming. Setelah itu mereka tak berani melawan. Namun tawa tajam memotong udara. Tak perlu menunggu kesempatan. Lakukan sekarang juga. Yao Ming muncul di belakang Xiaoyan. Aura mengerikan melonjak kekuatan Dousheng 2 bintang. Wajah Yao Xiaotian memucat. Ia tak menyangka adiknya yang dulu terpuruk kini jauh melampauinya. Dia memang layak menjadi kepala suku sejati, bisik para tetua dengan mata berbinar. Saudara Xiaoyan, kata Yao Ming mantap. Aku berutang nyawa padamu. Setelah ini separuh suku ini akan menjadi milikmu. Xiaoyan tersenyum. Sudah pulih berapa kekuatanmu? Sekitar 60%, tapi cukup untuk menghabisi dia. Bagus, Elder pertama biar aku yang urus. Yao Ming mengangguk dan melangkah maju. Tatapannya tajam menusuk Yao Xiaotian. Saudaraku, hari ini aku akan mengembalikan semua derita ratusan tahun padamu. Xiaoyan pun bergerak menghadang Elder pertama. Senyumnya tipis, dingin cukup membuat lawannya gemetar. Saat itu semua orang tahu satu hal, segala sesuatu telah diputuskan. Tinju Xiaoyan bertemu telapak hitam Douqi, milik Elder pertama. Api surgawi meledak, menguapkan racun dan memaksa Elder mundur dengan darah bergolak. Kekuatan itu membuatnya ngeri. Elder pertama, menyerahlah. Kau tak bisa menang. Yao Xiaotian akan kalah dalam 10 jurus, dan saat Yao Ming bebas, nasibmu akan jauh lebih buruk. Ucap Xiaoyan dingin dari dalam tubuh raksasa cahaya emas. Elder pertama menatap pertempuran di kejauhan. Yao Xiaotian sudah ditekan habis-habisan oleh Yao Ming, nyaris tak mampu melawan. Amarah dan penyesalan mengisi dadanya. Semua usahanya selama ini sia-sia. Tawa dingin tiba-tiba terdengar. Ledakan besar menggema. Jeritan Yao Xiaotian pecah di udara. Elder pertama menoleh dan membeku. Yao Xiaotian terkapar di puncak gunung yang setengah runtuh, darah dan organ berceceran di tanah. Yao Ming menginjak dada saudaranya tanpa ampun. Tubuhnya sendiri penuh luka, dan darah menetes dari wajahnya, namun tatapannya tetap buas. Jadi ini kebencian yang telah ia pendam ratusan tahun, gumam Xiaoyan. Yao Xiaotian memohon lirih, kakak, aku hilaf. Elder pertama yang membujukku waktu itu. Kau baru ingat aku kakakmu sekarang? Yao Ming menatap dengan getir. Selama berabad-abad, aku hidup menanggung rasa sakit itu karena pengkhianatanmu. Tangannya perlahan mengusap kepala saudaranya, lalu berubah kejam, menembus tengkorak Yao Xiaotian. Darah dan serpihan otak menyembur. Di tangannya muncul manik hitam pekat dengan wajah Yao Xiaotian berputar di dalamnya. Aura sang kepala suku pun lenyap. Kesunyian menyelimuti suku Python Nine Serin. Tak seorang pun berani bergerak. Yao Ming menatap manik itu dengan duka. Balas dendamnya tuntas, tapi hatinya hampa. Elder pertama di langit pucat. Ia tahu nasibnya berikutnya. Yao Ming menatapnya tajam. Sekarang, giliranmu. Panik, Elder pertama membentuk segel cepat. Tubuhnya menggembung, lalu meledak dengan ledakan dahsyat yang meratakan pegunungan sejauh puluhan kilometer. Xiaoyan dan Yao Ming buru-buru mundur. Dari kepulan energi muncul ular-ular hitam yang kemudian lenyap. Xiaoyan menyipitkan mata. Dia tidak mati, hanya meninggalkan tubuh dan menyembunyikan inti monsternya. Yao Ming mendengus. Licik sekali, cari dia dalam radius 5.000 km. Para tetua segera mematuhi perintahnya. Tak seorang pun berani membantah kepala suku baru itu. Selamat datang kembali kepala suku, kami bersumpah setia sampai mati, seru mereka serempak. Terima kasih, hapus semua pengikut Yao Xiaotian. Aku ingin suku ini bersih, jawab Yao Ming datar. Xiaoyan mengangguk. Ia kagum melihat Yao Ming tetap tegas dan bijak meski baru keluar dari penyegelan panjang. Cailin dan yang lain mendekat. Yao Ming membungkuk hormat. Saudara Xiaoyan, terima kasih atas bantuanmu. Xiaoyan tersenyum tipis. Tunggu dulu, ucap Yao Ming. Sebagai balasan, aku punya sesuatu yang pasti menarik minatmu. Apakah kau pernah mendengar tentang Demon Saint Sheng Huangquan? Xiaoyan tertegun. Demon Saint Huangquan,
makhluk yang konon hampir mencapai tingkat Dodi di zaman kuno itu? Itu saja spoiler episode 176 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.